Dikisahkan seorang lelaki bernama Sa'labah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku, doakan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberi rizki harta yang berlimpah." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Sa'labah, sedikitnya harta yang dapat kau syukuri itu lebih baik daripada harta banyak tapi kamu tidak dapat mensyukurinya." Maka Sa'labah pun terus memohon didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Sa'labah pun berkata, "Wahai Rasulullah, demi namamu yang telah diutus jadi seorang Nabi dan Rasul, aku akan menjalankan hak-haknya dari hartaku kepada orang-orang yang berhak menerimanya." Lalu kemudian Nabi pun akhirnya mendoakan Sa'labah, dan akhirnya Sa'labah membeli sepasang kambing, dan dari diijabahnya doa Rasulullah, kambing tersebut pun tidak lama beranak yang sangat banyak, sehingga hampir penuh kota Madinah dengan kambing Sa'labah. Lalu kemudian Sa'labah memutuskan untuk berpindah ke suatu tempat yang jauh dari desa, sehingga Sa'labah tidak dapat lagi melakukan suatu jamaah bersama Rasulullah. Satu waktu Nabi menanyakan tentang Sa'labah, maka sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, Sa'labah kambingnya sudah sangat banyak, sehingga hampir penuh tempat yang dia tempati oleh kambingnya." Nabi berkata, "Aduh, celaka bagi Sa'labah." Lalu kemudian Nabi memerintahkan kepada dua sahabat sebagai pengelola zakat agar meminta zakatnya kepada Sa'labah. Lalu kedua orang tersebut mendatangi Sa'labah, dan kedua sahabat Nabi itu menjelaskan dari kitab yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sedekah wajib atau disebut zakat. Lalu Sa'labah berkata dengan marah, "Ini semua tidaklah lain hanyalah upeti. Pergilah kalian berdua, aku akan pikir-pikir dulu soal ini." Setelah kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin." Yang artinya, dari sebagian orang-orang yang berjanji pada Allah, demi jika Allah memberikan kepada kami anugerahnya, maka kami akan bersedekah dan kami akan berada dari golongan orang-orang yang saleh. Namun pada akhirnya orang-orang tersebut pada ingkari janjinya, seperti Sa'labah ini. Setelah lama Sa'labah pun kemudian datang kepada Nabi SAW untuk memberikan sedekahnya. Namun Nabi berkata, "Wahai Sa'labah, sungguhnya Allah telah melarangku untuk menerima sedekah darimu." Dan akhirnya Sa'labah pun menyesal atas kelakuannya sendiri, dan dia mengambil pasir segenggam demi segenggam dan disiramkan ke kepalanya sendiri. Nabi SAW berkata, "Wahai Sa'labah, ini adalah balasan dari amalmu. Sebelumnya aku sudah memerintahkan kepadamu, namun kamu menolak, tidak mengikuti ajaranku." Tidak lama kemudian setelah itu wafatlah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu Sa'labah pun datang kepada sahabat Abu Bakar Siddiq untuk memberikan sedekahnya. Abu Bakar pun menolak. Lalu kemudian Sa'labah mendatangi sahabat Umar. Sahabat Umar pun menolak sedekah dari Sa'labah, dan kemudian hancurlah kehidupan Sa'labah di masa khilafah Utsman bin Affan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum." Artinya, ketika mereka diberikan anugerah oleh Allah, maka mereka tidak mengeluarkan haknya dan menjauh dari Allah, dan mereka golongan orang-orang yang ingkar dari sedekah. Wallahu a'lam.